This is Elon Musk. Four, three, two, one. Bagaimana cara kerja sistem Starlink? Saat ini kita hidup di era internet. Internet telah mengubah cara kita hidup dan cara kita berinteraksi satu sama lain. Hal ini telah memberikan dampak besar pendidikan, hiburan, kenyamanan, dan bahkan spiritual. Membayangkan dunia tanpa internet memang sulit. Video ini aja ada di YouTube karena ada internet. Namun apa kalian tahu? Hampir 50% penduduk di dunia masih belum memiliki akses internet. Kelihatannya aneh bukan? Tapi itulah kenyataannya. Untuk mengatasi hal ini dan menjadikan internet dapat diakses oleh semua orang di bumi, Elon Musk meluncurkan satelit Starlink yang berencana menyediakan jangkauan internet global. Proyek ambisius mereka untuk menyediakan internet berkualitas tinggi ke wilayah paling terpencil di dunia, seperti pedesaan, pegunungan, di laut, dan di hutan. Namun, bagaimana cara kerja internet dari luar angkasa? Bagaimana satelit Starlink dapat menyediakan layanan internet dari luar angkasa? Apakah mereka akan mengubah dunia kita? Mari kita bahas semua itu. So, kids are looking at you and know that you are supposedly the inspiration for the Iron Man. I think partly. I'm a partial inspiration for the movie version of Iron Man. I can fly. So what do you say to kids if they want to become you? So, if you want to do things like me, you have to learn how to be good at technology. That's study engineering, physics, that kind of thing. Understand how the world works, and try to be as accurate as possible about that. And then, like I said, also try to be creative, which means just try to think of things that haven't been done before, but that would probably make the world better. Cerita ini dimulai dengan SpaceX. SpaceX telah berjalan selama hampir 22 tahun sampai sekarang. Konsep ini pertama kali disebutkan oleh Elon Musk pada tahun 2014. Dan di tahun 2015, rencana tersebut benar-benar mulai dikembangkan dalam pembuatan satelit. Elon Musk mengumumkan bahwa SpaceX telah mulai mengerjakan satelit komunikasi. Dia menemukan permintaan signifikan yang belum terpenuhi untuk kemampuan broadband global berbiaya rendah. SpaceX membuka fasilitas baru di Washington untuk mengembangkan dan memproduksi satelit komunikasi baru tersebut. Rencana awalnya adalah meluncurkan 2 satelit prototipe ke orbit pada tahun 2016, dan konstelasi satelit awal mulai beroperasi pada tahun 2020. Namun, perusahaan kesulitan untuk mengembangkan receiver yang dapat dengan mudah dipasang oleh pengguna dengan biaya rendah, sehingga menunda program tersebut. Dan prototipe satelit tahap awal baru diluncurkan pada tahun 2018, 4 tahun kemudian setelah rencana awal diumumkan. Pada tanggal 24 Mei 2019, SpaceX meluncurkan roket Falcon 9 yang berisi 60 satelit keluar angkasa. Layanan internet Starlink mulai diluncurkan pada Oktober 2020. Pada bulan April 2024 kemarin, kurang lebih ada 6.000 satelit. Starlink dirancang untuk menciptakan jaringan broadband global dengan menggunakan posisi orbit LEO untuk menciptakan layanan internet berkecepatan tinggi. Sistem ini sangat cocok untuk menyediakan jangkauan internet di wilayah pedesaan dan daerah terpencil di mana layanan internet tidak tersedia. Starlink menggunakan teknologi layanan internet satelit yang telah ada selama beberapa dekade. Daripada menggunakan teknologi kabel seperti serat optik untuk mengirimkan data internet, sistem satelit mengirimkan sinyal radio melintasi ruang angkasa. Stasiun bumi memberi sinyal ke satelit di luar angkasa yang kemudian mentransfer informasi tersebut ke pengguna Starlink di bumi. Tujuan Starlink adalah menciptakan internet dengan latensi rendah di seluruh dunia. Namun, Starlink bukan satu-satunya perusahaan yang saat ini bersaing dalam penyediaan internet melalui satelit. OneWeb, Amazon, Astranis, Telco, semuanya menargetkan pasar baru yang lagi berkembang saat ini. Namun, SpaceX mengungguli semua orang karena alasan berikut. Starlink menggunakan ribuan satelit kecil. Dia nggak pakai satelit yang ukurannya besar. Starlink menggunakan satelit LEO yang mengorbit bumi pada ketinggian yang hanya 300 mil di atas permukaan
laut. Pengurangan orbit geo ini meningkatkan kecepatan internet dan menurunkan latensi. Satelit Starlink terbaru dilengkapi komponen komunikasi laser yang memungkinkan sinyal dikirim antar satelit sehingga meminimalkan ketergantungan pada beberapa stasiun bumi. Dalam beberapa waktu dekat, SpaceX berencana meluncurkan hingga 40.000 satelit sehingga menjamin jangkauan satelit di seluruh dunia dan jarak jauh dengan gangguan layanan yang lebih sedikit. Starlink sendiri mempunyai keuntungan menjadi anak perusahaan SpaceX. Selain meluncurkan satelit Starlink, mereka juga melakukan peluncuran mitra secara rutin. Karena besarnya biaya yang diperlukan, penyedia internet satelit lainnya mungkin gak bisa ngatur peluncuran satelit secara rutin. Meskipun SpaceX telah meraih beberapa pencapaian besar melalui program kapal luar angkasa atau Crew Dragon, Starlink tetap menjadi proyek yang paling sering diluncurkan oleh SpaceX. Elon Musk baru-baru ini menyatakan bahwa SpaceX berencana melakukan peluncuran Falcon 9 setiap minggunya, dan sebagian besar dari mereka mungkin akan melakukan peluncuran Starlink kalau bukan misi besar. Bahkan kendaraan peluncuran kapal luar angkasa yang akan datang akan digunakan untuk meluncurkan satelit Starlink dalam jumlah yang lebih besar, dan versi Starlink 2.0 yang akan dirilis di tahun yang akan datang. Jadi, bagaimana cara kerja konstelasi mega satelit seperti Starlink dan mengapa mereka membutuhkan begitu banyak satelit? Satelit Starlink merupakan satelit kecil kelas nano yang bermassa sekitar 100 hingga 500 kg. Mereka mulai meluncurkan satelit pertamanya yang terdiri dari 60 satelit Starlink pada bulan Mei 2019. Masing-masing berbobot sekitar 230 kg. Rencana awal mereka adalah meluncurkan konstelasi satelit yang terdiri dari 4.000 satelit yang saling terhubung. Jumlah tersebut saat ini telah meningkat jauh lebih banyak. Teknologi di balik Starlink bahkan lebih menakjubkan lagi. Satelit-satelit tersebut menggunakan komunikasi optik antar satelit. Teknologi pemrosesan digital pada pita frekuensi Ku-band dan Ka-band serta filter spasial array bertahap. Meskipun rincian teknologi array bertahap terungkap sebagai bagian dari penerapan frekuensi, SpaceX menjaga kerahasiaan pada tautan optik antar satelit. Namun, kita bisa mengetahui bahwa satelit tersebut berisi 5 komponen silikon karbida seberat 1,5 kg yang menunjukkan bahwa setiap satelit akan berisi 5 laser individual. Laser ini seperti kabel serat optik di bumi yang menggunakan gelombang cahaya untuk mengirimkan informasi antar satelit. Namun, transmisi dengan cahaya di luar angkasa menawarkan satu keuntungan besar dibandingkan transmisi dengan cahaya di bumi. Kecepatan cahaya tidak konstan di setiap material. Faktanya, cahaya merambat 47% lebih lambat di dalam kaca dibandingkan di ruang hampa. Ini memberi Starlink satu keuntungan besar yang kemungkinan besarnya akan jadi penghasilan uang utama. Dalam ruang hampa, cahaya merambat dengan kecepatan 299.792.458 meter per detik, kira-kira setara dengan 300 km per detik. Kecepatan gerak dalam kaca bergantung pada indeks bias, dan indeks bias bergantung pada panjang gelombang. Namun, kita menganggap reduksinya 1,47 kali lebih lambat dibandingkan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Karena SpaceX adalah pemain baru di industri komunikasi satelit, mereka meminta FCC USA pada bulan Februari 2015 untuk mengeksplorasi potensi penerapan kreatif spektrum Ka-band sebelum berkomitmen pada peraturan komunikasi 5G yang mungkin menimbulkan hambatan untuk masuk. Konstelasi satelit komunikasi orbit non-geostationary akan beroperasi pada pita frekuensi tinggi di atas 24 GHz, di mana antena pemancar stasiun bumi yang dapat dikendalikan akan memiliki dampak geografis yang lebih luas, dan ketinggian satelit yang jauh lebih rendah memperbesar dampak interferensi agregat dari transmisi terestrial. Penundaan perjalanan bolak-balik minimal secara teoritis untuk transmisi internet melalui satelit geosinkron adalah 477 milidetik. Meskipun satelit masa kini memiliki latensi 600 ms atau bisa lebih tinggi, satelit Starlink mengorbit 130 kali lipat dari orbit geo. Ini memberikan latensi bumi ke satelit yang lebih layak 25 hingga 35 ms sebanding dengan jaringan kabel dan fiber yang ada.
Sistem ini akan menggunakan protokol peer-to-peer atau V2V yang dikatakan lebih sederhana daripada IPv6 serta enkripsi end-to-end untuk menaikkan orbit dan mempertahankan stasiun. Satelit Starlink menggunakan pendorong efek Hall yang menggunakan gas krypton sebagai massa reaksi kalau dibandingkan dengan sistem propulsi listrik serupa yang dioperasikan dengan xenon. Mesin pendorong krypton Hall menunjukkan erosi saluran aliran yang jauh lebih tinggi meskipun krypton jauh lebih umum dan memiliki harga pasar yang jauh lebih rendah. Begitulah cara kerja konstelasi satelit. Namun teknologi ini tidak terhubung langsung dari satelit ke telepon seperti yang terjadi pada berbagai konstelasi seperti Thuraya, Iridium, Inmarsat, dan Globestar. Sebaliknya, mereka menggunakan terminal pengguna datar seukuran kotak pizza yang mengikuti satelit menggunakan antena array bertahap. Foto pertama kali antena terlihat pada tahun 2020 yang menurut Elon Musk terlihat seperti UFO. Sangat mengherankan, antena yang diberi label sebagai Starlink namun lebih umum disebut sebagai UFO on a stick atau tampak seperti UFO, bulat tipis, datar, dan seperti menempel pada tongkat. Terminal Starlink memiliki motor untuk menyesuaikan sendiri sudut optimalnya menghadap pada langit. Saat dihidupkan, antena self-pointing langsung memindai langit dan terhubung ke satelit terdekat, dan secara otomatis dia akan terus menjaga koneksinya. SpaceX juga mengolah setidaknya 32 stasiun bumi di Amerika Serikat. Starlink menggunakan sistem Ka-band untuk terhubung dengan stasiun bumi. Stasiun bumi normal Starlink mencakup 9 antena berukuran 2,86 meter di area berpagar seluas 400 meter persegi. Stasiun bumi SpaceX menurut mereka juga akan dipasang di lokasi pusat data Google di seluruh dunia. Akibatnya, layanan kini bergantung pada jaringan stasiun bumi yang disebut gateways. Stasiun-stasiun ini berlokasi di seluruh dunia dan bertukar sinyal dengan satelit Starlink, lalu memanfaatkannya ke infrastruktur serat optik yang ada. Jadi, antena di rumah si pengguna ini bisa terhubung ke satelit Starlink saat melewati udara, yang kemudian menghubungkan mereka ke gateways terdekat. Karena itu, untuk mendapatkan layanan, pelanggan harus memiliki stasiun bumi dalam jarak 500 mil dari lokasi mereka. Pengembang Starlink sebelumnya udah bereksperimen dengan serangkaian prototipe satelit yang berkomunikasi menggunakan laser. Mereka menerbangkan Falcon 9 yang membawa 60 satelit Starlink ke dalam orbit sementara, atau disebut juga orbit parkir awal di ketinggian 270 mil atau sekitar 440 km di atas bumi. Dari sana, masing-masing satelit membuka panel suryanya dan perlahan-lahan mulai menyebar ke seluruh planet. Setiap satelit juga menggunakan roketnya untuk secara bertahap mendorong dirinya ke ketinggian yang lebih tinggi hingga mencapai orbit terakhir pada ketinggian 100 mil, sekitar 160 km di atas orbit Stasiun Luar Angkasa Internasional. Satelit-satelit tersebut menjadi lebih redup saat mereka naik sehingga memantulkan lebih sedikit sinar matahari yang kembali ke bumi. Jadi, semakin banyaknya satelit Starlink yang diluncurkan di masa depan, hampir seluruh belahan dunia akan memiliki konektivitas internet, termasuk daerah pelosok-pelosok di Indonesia. Apa pendapatmu tentang Starlink? Yang jadi pertanyaannya, apakah orang-orang daerah terpencil mampu membeli dan berlangganan internet Starlink?